Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita masih membahas misi kedua Muhammadiyah, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah makbulah. Kita sudah membahas Islam yang kita perjuangkan. Kita semua wajib ikut berjuang, dan cara terbaik berjuang adalah dengan berorganisasi. Tetapi masing-masing kita perlu bekal di dalam melakukan perjuangan itu. Apa bekalnya? Kita perlu kompetensi AIK. Jadi kita perlu membina diri agar memiliki kompetensi di bidang al-Islam dan kemuhammadiyahan, sehingga kita bisa ikut berjuang, menyebarluaskan dan memajukannya. Tanpa kompetensi itu, sulit kita bisa ikut berjuang di situ. Dasar kompetensi al-Islam dan kemuhammadian itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita perlu membangun kompetensi Al-Quran dan As-Sunnah. Dari kompetensi Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi dasar kompetensi yang lain, ini kita bangun fondasi akidah yang kuat, keyakinan tauhid, yang dengan keyakinan tauhid ini nanti akan muncul pilar-pilar kompetensi yang kita juga harus miliki. Yang pertama adalah kompetensi di bidang akhlak. Ini yang pilarnya. Ya. Akhlak termasuk di dalamnya adab. Kemudian kompetensi di bidang ibadah, khususnya ibadah mahdhah. Bagaimana tata cara ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mesti paham benar. Kemudian kita juga perlu membangun kompetensi di bidang muamalat, ya, khususnya muamalat duniawiyat, dan kompetensi di bidang kemuhammadiyahan. Nah, kompetensi di bidang kemuhammadiyahan ini, ya, bagaimana kita harus berjuang dengan berorganisasi, apa kaidah-kaidahnya, sehingga kita perlu paham di dalam melakukan perjuangan ini lewat Muhammadiyah. Nah, itulah kompetensi yang harus kita bangun. Dan kompetensi itu mestinya semakin hari semakin baik. Tidak boleh stasioner pada kondisi tertentu. Tetapi kita harus senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan, peningkatan-peningkatan, sehingga kita mesti membangun karakter pembelajar. Menjadi orang yang senantiasa belajar, dan belajar ini kita lakukan sepanjang hayat. Sepanjang nyawa masih di badan, maka
kita tidak boleh berhenti belajar. Sehingga dari waktu ke waktu, kompetensi al-Islam dan kemuhammadian kita itu semakin meningkat. Dan ilmu Allah itu tidak ada batasnya, sangat banyak sekali. Seluruh hidup kita curahkan untuk belajar, tidak akan habis ilmu Allah kita pelajari. Tetapi kalau kita bisa melakukan pembelajaran sepanjang hayat, jadi kita selalu belajar kapan saja hingga ajal tiba, maka waktu-waktu kita di dalam perjalanan menuntut ilmu. Karena tidak ada hari tanpa belajar. Berarti perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nah, orang yang menuntut ilmu ini diberikan kedudukan istimewa dan diberikan apresiasi yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Insya Allah ini menjadi cita-cita kita bersama, layak kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surganya. Nasr minallah fatenggarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.